Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Jana Tahuk dengan NIM 211110085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang input form pada rawat inap, di mana ini masih pada folder admin ya. Kita buat untuk input formnya. Jadi mungkin kita langsung saja untuk melakukan proses pengerjaannya. Di sini kita ke folder kerja dulu. Nah, di sini kita akan buat input form pada data rawat inap di folder admin, di bagian user interface, pada data rawat inap. Nah, ini kita lihat hasilnya di sini. Nah, yang sebelumnya kan sudah kita buat pada karyawan dengan pasien dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan buat di rawat inap. Nah, di rawat inap ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu untuk data rawat inapnya seperti apa di database-nya. Kita masuk di sini. Kita cari di sini saja, soalnya kalau buka langsung dari sana mungkin dia agak sedikit lolat. Oke, kita tunggu ya, masih loading. Nah, di sini kita lihat di database saya ini. Oke, sabar, masih loading. Nah, di sini ya, data rawat inap ini kan sebelum mereka melakukan rawat inap, dikatakan atau direkomendasikan oleh dokter untuk melakukan rawat inap, mereka harus melewati tahap yaitu pemeriksaan, kemudian di sini di rekam medis ini baru dikatakan rawat inap. Jadi di tahap rekam medis ini, di tahap rekam medis ini setelah diperiksa oleh dokter, baru mereka direkomendasikan untuk bisa dikatakan sebagai rawat inap atau rawat jalan. Nah, di sini ada 15 data ya, data rekam medis. Nah, dari 15 data ini sudah saya buat ada 10 pasien yang akan direkomendasikan rawat inap. Nah, di sini kita lihat dari pasien tersebut dikatakan rawat inap atau rawat jalan, kita lihat dari jenis perawatannya. Nah, di sini saya buat pilihan di mana di sini kalau 0 itu dikatakan pasien rawat jalan, kalau 1 dikatakan pasien melakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Nah, di sini ada 10 pasien yang ada 15 pasien yang sementara yang melakukan pemeriksaan. Kemudian dari 15 itu diambil atau direkomendasikan oleh dokter 10 pasien yang akan melakukan rawat inap. Nah, di sini sudah saya buat ya, untuk mengetahuinya itu kita mengetahuinya itu dari jenis perawatan, yang dimana kalau 0 itu pasien yang melakukan rawat jalan, sedangkan kalau 1 itu pasien yang melakukan rawat inap, seperti itu. Nah, setelah itu baru data-data yang dari 15 pasien dan 10 yang didapat 10 pasien yang melakukan rawat inap akan dimasukkan ke dalam tabel atau dimasukkan datanya itu ke dalam tabel rawat inap. Nah, ini yang diambil. Nah, ini berdasarkan ID rekam medis ya, seperti itu. Jadi ada 3, 4, 6, 5, 9, 11 sampai 15. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ya untuk buat input formnya. Nah, kita lihat di rekam medis ini. Nah, kita lihat ini, kita akan buatnya itu berdasarkan ID pasien ya. Jadi ID pasien yang akan nanti dimasukkan ke dalam rawat inap ini
berdasarkan jenis perawatannya itu yang direkomendasikan oleh dokter itu 1, kalau dia dikatakan untuk direkomendasikan untuk melakukan rawat inap. Jadi di sini untuk inputnya itu kita menggunakan input list menu dinamis ya. Jadi di sini, tapi kita lihat di bagian sini kita akan membagi dua halaman ya. Jadi halaman kiri ini untuk bagian input formnya dan halaman kanan ini untuk nanti baru kita pikirkan. Tapi intinya di sini kita bagi dua halaman. Jadi di sini kita masukkan script untuk membagi halaman, yaitu di sini kita menggunakan script grid ya. Jadi di sini div class ini row. Oke, di sini div tutup. Nah, di sini kita baginya itu di sebelah kiri 6 dan di sebelah kanan itu 6 juga. Jadi semuanya itu 12 totalnya. SM6, SM ini untuk ukurannya itu di sini kita kasih 6, ini 6 juga. Kemudian di sini, bukan ini. Oke, di sini div tutup. Nah, di bagian kiri ini kita akan buat input form untuk kita pilih pasien yang melakukan rawat inap. Nah, jadi di sini untuk pilihnya itu kita menggunakan input menulis dinamis saja ya. Kita menggunakan menulis dinamis, jadi kita ambil scriptnya di sini. Oke, sabar dulu. Di sini kita ambil script input form yang bagian input list menu dinamis. Nah, yang ini kita ambil, ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini kita kasih jarak sedikit. Oke. Nah, di sini untuk margin buttonnya kita pakai ukuran yang 2. Nah, label field di sini dia kita berikan pilih pasien. Jadi kita pilih pasien yang melakukan rawat inap. Nah, di sini name field-nya itu kita akan mencari, kita lihat di sini. Kita akan mencari di bagian data rekam medis ya. Kita akan cari ID pasiennya. Jadi di sini kita ganti di sini ID pasien. Nah, kemudian di sini kita lihat ID pasien ini dengan tabel pasiennya, kita lihat. Nah, ini ID pasien dari semua pasien yang akan melakukan rawat inap. Jadi dari 15 pasien ini nanti ada 10 pasien yang direkomendasikan dokter untuk melakukan rawat inap. Jadi kita pilih pasien berdasarkan ID pasien, kemudian kita akan menampilkan datanya itu, berarti kita lihat di rekam medis dengan tabel pasien. Kita lihat seperti ini. Dengan tabel pasien di sini kita lihatnya itu dihubungkan dengan kalau di tabel pasien setiap kali kita datang untuk karena setiap ada beberapa pasien yang
memiliki nama yang sama. Jadi di sini setiap kali ingin datang menanyakan nama pasien, pasti mungkin kita mencari datanya itu berdasarkan tanggal lahirnya, juga dengan berdasarkan kebanyakan biasa di rumah sakit ditanyakan pasien namanya itu berdasarkan tanggal lahirnya supaya kita bisa membedakan pasien tersebut, karena mungkin saja atau kemungkinan besar ada beberapa pasien yang memiliki nama yang sama seperti itu. Jadi di sini kita akan menampilkan nama pasien berdasarkan tanggal lahir dengan nama dan tanggal lahir ya, seperti itu. Dan di sini pasien di bagian rekam medis, di rekam medis ini menampilkan juga berdasarkan ID pasiennya. Jadi ID pasien yang melakukan rawat inap, yang sudah direkomendasikan oleh dokter untuk melakukan rawat inap. Jadi di sini kita buat query-nya dulu. Jadi dia select tabel pasien, dia tampilkan tabel pasien berdasarkan nama, koma, dan tabel pasien berdasarkan tanggal lahir, kemudian rekam medis, tabel rekam medis berdasarkan ID pasien. Nah, di sini dari tabel pasien, karena kita menghubungkan dua tabel, yaitu pasien dengan rekam medis, di mana keduanya itu memiliki relasi pada, kita lihat di sini di tabel pasien itu relasinya itu ID pasien. Nah, ID pasien ini ada di tabel pasien dan juga di rekam medis ada ID pasien juga. Jadi where pasien titik ID pasien itu sama dengan rekam medis titik ID pasien. And di sini berdasarkan, kita akan tampilkan ID pasien berdasarkan jenis perawatannya. Jenis perawatan like 1, karena 1 itu yang dikatakan pasien melakukan rawat inap, sedangkan 0 dikatakan pasien melakukan rawat jalan. Jadi like 1. Oke. Jenis perawatan and like jenis dan jenis perawatan like 1. Oke. Nah, kemudian di bagian name field value-nya itu yang dimana dia yang akan nanti kita tampilkan datanya di database, atau jadi kita lihat di sini. Kita lihat di tabel rawat inap, jadi akan tampilkan data itu di tabel rawat inap dari rekam medis, kemudian diinput nama-nama yang melakukan rawat inap ke tabel rawat inap. Jadi kita lihat lagi di sini. Di sini ada ID rekam medis, berarti kita hubungkan lagi ID rekam medis di tabel rekam medis. Nah, di rekam medis kan ID rekam medis. Berarti mereka juga menginputkan atau menghubungkan berdasarkan ID rekam medis juga di inputnya. Oke. Jadi mungkin kita tambah lagi satu query di sini. Jadi pasien titik nama, koma, pasien titik tanggal lahir, koma, rekam medis titik pasien. Di sini kita tambah lagi rekam medis titik ID rekam medis. Nah, berarti di sini kita carinya itu ID rekam medis. Oke, kita carinya ID rekam medis. Dan di sini untuk name field labelnya itu untuk captionnya. Jadi ini untuk untuk diinput ke database. Kalau yang ini untuk caption di tampilannya. Jadi di sini kita tampilkan berdasarkan nama
dan tanggal lahirnya. Pasien yang melakukan rawat inap itu kita pilih dan tanggal lahirnya, jadi kita garis begini. Oke, di sini berdasarkan tanggal lahirnya ya. Tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir. Oke, di sini ya. Oke, nah di sini. Jadi di sini kita akan memilih pasien berdasarkan dengan menampilkan ID pasien, yang dimana kita buat perintahnya itu kita hubungkan dengan dua tabel, yaitu tabel pasien dengan rekam medis. Yang pertama kita tampilkan pasien dengan atributnya itu dengan nama pasien nama yang ada di tabel pasien dan tanggal lahir yang ada di tabel pasien, dan juga ID pasien yang di tabel rekam medis dan ID rekam medis yang berada di tabel rekam medis dari tabel pasien dengan rekam medis, di mana keduanya itu memiliki hubungan relasi itu pada ID pasien yang berada di pasien sama dengan ID pasien yang berada di rekam medis, dan di sini berdasarkan jenis perawatan itu like 1, yang dimana 1 itu dikatakan pasien yang melakukan rawat inap dan 0 dikatakan pasien yang melakukan rawat jalan. Nah, di sini untuk optionnya itu untuk diinput ke database itu berdasarkan ID rekam medis yang ke rawat inap, sedangkan untuk caption untuk tampilnya itu berdasarkan nama dan tanggal lahir. Coba ya, kita save, kita coba di bagian sini. Oh ya, sebelum di sini mungkin saya kasih di sini BR dulu, angkat jarak sedikit. Oke. Di sini kita save. Nah, dia seperti ini. Berarti ini masih kosong. Berarti ada query yang salah. Kayaknya di sini kita ganti dengan rekam medis. Ini di sini kita lupa komanya. Oke, coba kita save. Coba kita refresh. Oh ya, ini masih kosong. Pasien, tanggal lahir, rekam medis, ID pasien, rekam medis, ID rekam medis. Jenis perawatan di sini mungkin kita ganti dengan ID rekam medis. Oke, coba kita refresh. Ini ini belum tampil ya. Kita kontrol Z dulu. Oke, kita save. Oke, berarti kita lihat kembali untuk query-nya. Kenapa dia tidak tampil seperti ini? Berarti di query ada yang salah kita panggil. Jadi kita lihat kembali yang, karena di sini kan dia akan tampilkan tabel pasien, berada di nama, di sini and like jenis. Oh iya, berarti di sini salah. Nah, di sini salah. Seharusnya di sini dia N jenis perawatan like. Jadi N di sini kita bisa tulis saja jenis perawatan like 1. Kita save. Karena jenis perawatan ini dia berada di tabel rekam medis ya, di tabel rekam medis. Jadi kalau coba kita tidak pakai query-nya tabel yang atribut yang berada di tabel tersebut, coba kita save, kita coba jalankan, kita save. Nah, ini dia sudah muncul ya. Nah, ini ada berapa ya? Ada 10 atau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ini adalah data-data pasien yang direkomendasikan dokter untuk melakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Nah, kan sebelumnya sudah saya jelaskan ada
15 data rekam medis. Nah, dari 10 itu dokter merekomendasikan mereka untuk melakukan rawat inap. Berarti dari ini 10 pasien yang melakukan rawat inap. Nah, sebelum itu mungkin kita cek dulu apakah data ini sudah sesuai dengan di bagian database-nya atau mungkin dia tampilkan secara sembarang. Karena bisa saja dia tidak sesuai dengan di database. Jadi kita lihat Desi Maria Astrid ini. Kita lihat di tabel rawat inap ya. Rawat inap itu ID rekam medis yang ketiga ya. Di bagian rekam medis, kita lihat di rekam medis yang ketiga, kita ambil contoh satu saja. Rekam medis yang ketiga itu tabel pasien, ID pasien itu 5. Kita lihat di pasien yang kelima. Nah, berarti sudah ya, sudah betul sesuai dengan di tampilannya itu Desi Maria Astrid. Oke. Coba kita tes lagi yang kedua. Yang kedua ya, kita coba lagi yang kedua di sini rekam medis yang kita lihat yang rawat inap lagi. Yang kedua itu nomor 4 di rekam medis yang keempat ya. Rekam medis keempat, ID pasiennya itu 1. Kita lihat pasien yang pertama itu Kenan Lopez. Jadi kita coba lihat di sini pasien pertama yang rawat inap. Oh, berarti sudah betul. Oke, berarti di sini mungkin saja kita tambahkan lagi dulu ini rekam medis titik jenis perawatan. Jadi dia seperti ini saja. Oke, jadi jenis perawatan ini berada di tabel rekam medis. Jadi contohnya di sini query-nya itu dia menampilkan nama pasien, tanggal lahir pasien, dan ID pasien yang berada di tabel rekam medis, dan ID rekam medis yang berada di tabel rekam medis berdasarkan tabel pasien dengan rekam medis, where di mana keduanya itu berhubungan relasi atau berelasi dengan berdasarkan atribut ID pasien yang berada di pasien sama dengan ID pasien yang berada di tabel rekam medis. Dan di sini jenis perawatan berada di tabel rekam medis like 1. Sehingga di sini ditampilkan berdasarkan jenis perawatan yang melakukan rawat inap. Nah, ini ada 10 data ya. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu di sini. Kita tampilkan di sini, kan di sini kita buat form. Oh iya, di sini kita harus tambahkan script formnya. Kita lupa, jadi di sini kita tambahkan script form. Di sini metodenya kita kasih post. Jadi pada saat ditampilkan pasien yang melakukan rawat inap, dia ID-nya itu tidak tampil, artinya itu menyembunyikan ID-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini action-nya itu kita kasih pagar dulu. Kita belum rencanakan, nanti baru kita rencanakan. Kemudian di sini di sini kita tutup dengan form. Berarti di sini kita kasih jarak sedikit dulu. Kita save, kita refresh. Nah, ini sudah kan. Selanjutnya kita tambahkan form untuk mencari. Jadi kita mencari data pasien. Jadi kita tambahkan formnya itu, kita kasih menyatu dengan bagian form pilih pasien ini saja. Jadi untuk kita tambahkan script cari pasiennya itu kita ambil di Bootstrap. Bootstrap 4 ya. Di Bootstrap 4 pada bagian input groups. Nah, di bagian mana ya? Ini contoh input group. Bottomnya untuk kita cari, kita pakai yang ini, yang go ini. Jadi kita ambil script yang ini, kita ambil, kita copy,
kemudian kita letakkan di bagian atas ini. Oke, kita letakkan di sini. Oke, di sini. Kita letakkan di sini, kemudian kita ambil script dari select ini, kita Ctrl X saja ya. Oke, script select ini kita tampilkan di bagian sini. Oke, kemudian script dari ini kita hapus saja. Yang dari ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, coba kita save. Kita refresh di sini. Nah, dia seperti ini. Oke, nah di sini kita kasih caption kosong dulu untuk pilih pasiennya. Jadi di bagian mana ya? Nah, caption kosong itu kita kasih di luar perulangan. Jadi di sini option value-nya di sini kita kasih pilih pasien. Oke, di sini pilih pasien. Option. Oke, coba kita refresh. Nah, dia seperti ini. Kemudian baru kita pilih pasiennya, kita klik go. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk bagian ini sudah ya. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat rincian dari pasien yang melakukan rawat inap. Jadi, contohnya di sini kita pilih ini, kita klik go, maka dia akan muncul, sistem akan mengirimkan rincian dari pasien yang melakukan rawat inap tersebut. Jadi di sini, di sini kita tambah lagi dulu ya. Di sini kita berikan di sini, silakan pilih pasien saja. Jadi di sini, nah dia begini. Kemudian di sini mungkin dia agak besar sedikit, jadi kita kasih kurang saja. Kita kasih kurang jadi 5. Ini 5. Karena kan pasti ada pasien yang namanya itu panjang, jadi kita kasih 5. Di sini kasih 7. Jadi semuanya itu ada 12. Oke. Di sini. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan buat rinciannya. Di situ kita ambil scriptnya itu di Bootstrap 4. Di sini saya akan pakai rinciannya itu pakai Bootstrap Toast. Nah, ini Toast ini kita pakai yang ini. Ini. Nah, kita pakai yang ini. Nah, nanti dia seperti ini atau bukan ini. Ini kayaknya. Ya, dia nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi, nah, pada saat kita klik nama, dia akan muncul rinciannya itu berupa toast yang seperti ini. Nah, jadi di sini kita ambil script yang ini sampai ini, kemudian kita letakkan di bawah form ini, kita kasih jarak saja di bawah form ini. Kemudian kemudian di sini kita tambah lagi scriptnya, kita copy juga yang script ini, kita copy, kita tambah di bawah sini, kita kasih menyatu dia. Nah, seperti ini. Oke, di toast ini ya. Oke, ini saya kasih rapi dulu. Sorry.
Nah, dia seperti ini skripnya. Oke. Di sini task header-nya itu kita ganti dengan informasi pasien. Oke, informasi pasien. Oke, coba kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, dia seperti ini ya. Jadi pada saat kita klik go di sini, dia akan muncul rincian dari pasien ini. Nah, rinciannya itu di sini kita akan letakkan atau kita akan display rincian dari pasien tersebut. Nah, kemudian di sini ya, dia akan display dari rekam medis. Jadi di sini informasi pasien, kita ke database-nya dulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita main display-nya itu kita lihat dulu, kita siapkan apa saja yang akan kita display. Jadi di sini karena dia di main display-nya itu berdasarkan ID rekam medis, berarti di sini untuk pilih pasiennya itu dia harus name-nya itu berdasarkan ID rekam medis. Jadi di sini kita ganti ID rekam medis. Coba kita save, kita tes dulu. Oke, nah ini. Oke, ini terlalu dekat, jadi kita kasih BR dulu di bagian sini. Kita kasih BR. Oke. Di sini kemudian kita coba lihat. Nah, dia seperti ini. Oke, sekarang kita akan display namanya ya. Jadi di sini display namanya itu kita lihat dulu, kita siapkan data-data yang kita displaynya. Jadi dia displaynya itu kita ambil semua dari rekam medis. Jadi ada nama, ada tanggal, ada ini ya, ini di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, kan di sini pakai form method post. Jadi pada saat kita klik display, ID dari pasien yang melakukan rawat inap itu tidak muncul dan kita sembunyikan. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita melakukan display, ketika kita klik go, maka halamannya itu akan kembali ke halaman ini. Jadi otomatis di sini actionnya itu kita kembali ke sini. Jadi data rawat inap.php. Jadi pada saat kita mendisplay atau melihat rincian kembali klik go, actionnya itu akan kembali ke data rawat inap.php seperti itu. Nah, jadi kita pas klik begini, dia akan kembali seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian sini kita akan membuat display data-data apa saja yang akan muncul pada saat kita mengklik go. Nah, jadi di sini kita hapus dulu. Kan kita sudah buat actionnya, kan dia kembali ke data rawat inap kan. Jadi di sini kita coba tes. Ini ID rekam medisnya itu nanti keluar atau tidak. Jadi kita tes di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo, di sini dia variabel post. Nah, kita akan tes pada saat kita klik go, dia mengirim ID rekam medisnya atau tidak. Jadi kita tes dulu ya. Kita klik di sini. Nah, ini ID rekam medisnya 3 untuk Desi ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia yang pertama, ID rekam medisnya 3. Oke, berarti ini sudah betul. Jadi sekarang kita hapus.
selanjutnya di sini kita akan membuat list atau UL dari data-data yang akan kita munculkan pada saat kita mengklik pasien. Jadi di sini kita buat yang pertama, di sini kita UL dulu. Kita UL yang pertama di sini ya. Ini kita akan tampilkan di sini data-data yang berada di rekam medis, yaitu di sini ada nama pasien tersebut, nama pasien. Kemudian di sini ada tempat lahir. Kita buat juga tempat lahirnya. Tempat lahir. Ini untuk kita list untuk bagian petugas pendaftaran ya. Jadi petugas pendaftaran dia bisa mengetahui informasi, melihat rincian dari pasien tersebut, nama, tempat lahir, di sini tanggal lahirnya, tanggal lahir. Kemudian di sini ada alamatnya, alamat, terus riwayat penyakitnya. Di rekam medis kita lihat dia di rekam medis ya. Nah, di rekam medis untuk keluhan ini sama riwayatnya itu dengan catatan alergi obat, alergi makanan. Untuk petugas itu tidak usah ditampilkan. Artinya dia tuh semacam rahasia, data rahasia yang hanya bisa diketahui oleh dokter dan bagian petugas pendaftaran dia tidak bisa mengetahuinya karena itu bersifat rahasia dan hanya bisa dokter yang mengetahuinya. Jadi di sini dia hanya tampilkan data-data yang secara umum saja yang hanya bisa kita ketahui, yaitu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. Di sini ada polinya, poli. Di sini juga ada dokter. Nah, di sini. Nah, dia di dokter. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini ya, nama, ID rekam medis, ID pasien, ID poli. Kita lihat di sini. Nama, tanggal lahir. Oke, berarti di sini di bagian list namanya kebanyakan yang muncul datanya itu kita mengambil dari tabel pasien, sedangkan tabel rekam medis kita hanya ambil polinya saja. Kita lihat di sini rekam medis. Di tabel rekam medis yang ada hanya ID poli dengan dokternya. Berarti di sini kita harus mengubahnya itu ID pasien ini dia berdasarkan ID rekam medis. Jadi ID rekam medis ini kita ubah menjadi ID pasien yang dimana dia bisa menampilkan nama-nama yang sudah kita list di sini atau data-data yang sudah kita list di sini. Kalau tidak nanti dia tidak akan muncul karena di sini kebanyakan yang muncul tabelnya, data-datanya itu atributnya itu berdasarkan dari tabel pasien. Sedangkan tabel rekam medis yang muncul hanya poli dengan dokter saja. Jadi di sini kita mengambilnya itu kebanyakan dari tabel pasien. Jadi kita harus membuat satu fungsi yang dimana untuk kita bisa tampilkan nama-nama ini pada tabel pasien tersebut. Nah, di sini, kemudian di sini kita ganti dulu. Ini kita ganti dengan nomor rekam medis ya. Rekam medis. Oke, jadi di sini kita buat satu fungsi untuk menampilkan nama-nama tersebut. Jadi coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, dia seperti ini. Tapi di sini kebanyakan yang muncul kan dari tabel pasien. Jadi kita
harus ambil dari tabel pasien. Kita harus mendisplaynya itu tabel pasien. Jadi caranya di sini kita akan mengubah ID rekam medis ini berdasarkan ID pasien supaya kita bisa menampilkan nama, alamat, tanggal lahir dan alamat seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, berarti sekarang kita ke bagian, kita akan membuat fungsinya itu pada bagian aset ya. Pada bagian aset yang umum ini, di bagian folder, bukan folder, pada bagian atribut global kita tambahkan satu fungsi lagi, yaitu kita ambil ini fungsi, kita copy, kemudian kita letakkan lagi di bawah sini. Nah, di sini untuk fungsinya itu kita akan mengubah ID rekam medis berdasarkan ID pasien. Jadi ID pasien. Nah, di sini variabelnya itu kita ganti di sini ID rekam medis. ID rekam medis. Oke, di sini include connector. Untuk query-nya ini kita select di sini select rekam medis where ID rekam medis berdasarkan variabel rekam medis yang dimana itu sudah diganti dengan ID pasien. Jadi di sini variabel ID rekam medis. Nah, di sini di sini ya. Di sini di sini sudah. Kemudian di sini kita tambahkan lagi. Jadi kita select ID pasien, kita akan tampilkan ID pasien dari tabel rekam medis di mana ID rekam medis like variabel ID rekam medis yang di mana berisi ID pasien atau sudah diganti menjadi ID pasien. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini di tabel rekam medis kan ada ID pasien. Jadi di sini sudah kita tambahkan jadi select ID pasien from rekam medis where ID rekam medis like variabel ID rekam medis. Berarti dia hasilnya itu dia akan tampilkan ID pasien. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali di sini. Oke. Sekarang kita sudah buat fungsi untuk menghubungkan untuk mencari datanya. Berarti kita harus tambahkan lagi script cari data di tabel lain. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil di bagian sini script cari data di tabel. Nah, ini. Kita ambil ini semua. Kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian sini. Nah, kita letakkan di bagian sini yang atas ini. Nah, di sini konektor. Kemudian di sini dia sudah ganti dengan ini ID rekam medis. Oke, setelah di sini ID rekam medis, berarti di sini dia harusnya ini variabel pos. Jadi pada saat kita mencari data ID rekam medisnya itu tidak terlihat ya, seperti itu. Kemudian di sini dia select tabel pasien, karena kan kita sudah mengubah di fungsi kan kita sudah buat itu, kita sudah mengubah di sini ID rekam medis ini sudah menjadi ID pasien. Jadi di sini dia akan select bintang from pasien di mana ID pasien, where ID pasien, bukan ID rekam medis lagi. ID pasien like nama variabel. Nah, seperti ini. Jadi di sini kan kita sudah buat fungsi. Jadi ID rekam medis ini dia berisi ID pasien, atau kita sudah mengubahnya itu menjadi ID pasiennya, ID rekam medis ini nilainya. Oke, berarti di sini kita tambahkan ID pasien, kemudian di sini kita tutup. Nah, dia seperti ini. Nah, kemudian di sini
kalau dia menampilkan tabel dari pasien di mana berdasarkan ID pasien, like nama variabelnya itu ID pasien, yang dimana ID rekam medis yang dimana sudah kita ubah menjadi ID pasien berdasarkan fungsi yang sudah kita buat di atribut global. Berarti di sini dia datanya itu harus ditemukan dan tidak boleh ditemukan, tidak ditemukan. Jadi kita hapus saja ini. Oke. Berarti di sini dia harus tampilkan nama. Nah, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini sudah kita buat apanya, karena di sini kan konektornya kan sudah kita hubungkan. Jadi kita tidak perlu pakai konektor lagi. Ini koneksi database-nya. Kemudian di sini dia mencari data. Nah, kita mencari data, kita ganti di sini dengan mencari data pasien. Data pasien di database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Oke. Kemudian di sini kita hubungkan dulu atribut global dengan data rawat inap. Jadi kita pakai yang ini. Kita copy yang ini, kita hubungkan di sini. Oke, di sini kita save. Coba kita refresh. Kita cari pasien. Nah, ini data pasiennya itu sudah muncul ya di sini. Berarti dia tampilnya itu sudah betul. Sebenarnya kan dia belum sih, saya cari. Oke, coba kita cari ini, kita go. Nah, ini data pasiennya itu sudah muncul. Hanya dia tidak munculnya itu di sini. Sebenarnya kan dia muncul di sini. Berarti di sini kita anggap sudah betul ini. Data pasiennya itu kita anggap sudah betul. Sekarang kita tinggal display ke dalam ini. Kita display ke dalam ini. Jadi di sini di mana ya? Di sini ya, kita ganti di sini. Kan dia tampilkan berdasarkan nama pasien. Berarti ini sudah kita anggap betul. Ini bukan anggap, tapi sudah dikatakan betul, hanya dia belum tampilkannya itu di atas sini. Karena kita belum display ke dalam sini. Atau kita belum menghubungkannya itu ke dalam data-data ini. Jadi sekarang kita hubungkan dulu. Oke, kan kita mau display. Oh iya, ternyata di sini saya belum hubungkan ya. Ternyata saya hubungkan dulu. Saya lupa, setelah saya copy habis saya lupa. Di sini atribut global.php. Coba kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini tidak muncul, ada kesalahan di kedua. Yang di kedua berarti ini. Aset. Berarti dia keluar dari aset, kemudian dia masuk ke admin, berarti dia secara 3 kali ya. Berarti dia keluar dari ini dia keluar dari user interface. Kemudian dia ke admin. Setelah itu dia keluar dari admin, dia masuk ke aset, ke atribut global. Berarti di sini coba kita refresh dulu. Oh my god. Coba kita save. Nah, dia muncul nama, tapi masih ada salah di line ketiga. Nah, ini sudah kita anggap benar ya. Di sini sudah kita anggap benar. Tadi itu sudah betul, hanya saya lupa menghubungkannya, tetapi dia tetap muncul. Berarti di sini kita menggunakan keluar itu secara 3 kali ya. Di sini kemudian di sini dia muncul nama. Coba kita tes lagi di sini. Nah, dia muncul nama tapi tidak pada tempatnya karena kita belum display ya. Sesuai dengan tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini dia ada terjadi kesalahan di line ketiga. Ini. Jadi untuk sekarang kita anggap ini sudah betul.
Nah, sekarang mungkin kita matikan dulu ya untuk errornya, untuk kita lanjut ke yang berikutnya dulu, nanti baru kita lihat kembali. Nah, di sini kalau ketika sudah kita matikan error, berarti kita hanya mengetahuinya kalau pada saat kita mengetik skrip dan terjadi kesalahan dan tidak muncul, berarti itu ada error. Berarti seperti itu. Jadi di sini kita cari di Google, yaitu mematikan pesan error PHP. Di sini, oke, kita lihat yang contohnya itu. Nah, ini error pada sisi halaman. Kita sembunyikan error dulu. Jadi kemudian di sini kita letakkan di bagian atas ini. Oke, kita taruh di sini lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian tanda tanya lebih besar. Oke, kita save, kita refresh dulu. Nah, ini namanya sudah muncul, tapi kita belum display ke dalamnya. Sekarang kita akan mendisplay ke dalamnya. Caranya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan namanya di tempat ini ya. Kita kan belum buat di sini. Nah, ini sudah muncul, sudah dianggap benar, tapi belum pada tempatnya. Jadi di sini kita ganti di sini, ini variabel nama pasien. Ini sama dengan oke di sini ya. Kemudian di sini ada variabel tempat lahir. Di sini dia variabel D di sini. Oke, ini tempat lahir. Titik koma di sini variabel tanggal lahir. Ini sama dengan variabel D. Di sini tanggal lahir. Oke, titik koma. Kemudian di sini variabel alamat sama dengan di sini variabel D. Oke, variabel D alamat titik koma di sini. Coba kita lihat dulu di tabel pasien. Oke, pasien. Jadi kita harus tambahkan juga jenis kelamin, alat telepon sih, karena itu juga penting. Jadi di sini kita tambahkan lagi telepon sama jenis kelamin. Berarti di sini kita ganti jenis kelamin, kemudian di sini telepon. Oke, berarti di sini setelah itu ada jenis kelamin. Di sini variabel D ini jenis kelamin, koma di sini variabel telepon. Ini sama dengan variabel D ini telepon. Titik koma, kemudian di sini ya. Di sini variabel poli ini sama dengan variabel D ini poli. Titik koma, kemudian di sini variabel dokter. Dia sama dengan variabel D ini dokter. Oke, ini titik koma. Oke, ini sudah ya. Oke, sekarang kita hubungkan di sini. Berarti dia lebih kecil tanda tanya PHP echo. Di sini dia variabel nama pasien. Titik koma tanda tanya PHP. Kemudian di sini kita copy dulu baru kita ganti. Copy ini di sini juga.
Oke, di sini kita ganti nama pasien, kita ganti di sini tempat lahir. Tempat lahir. Di sini tanggal lahir. Tanggal lahir, kemudian di sini alamat. Alamat, kemudian dia di sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian di sini telepon. Kemudian di sini poli. Oke, di sini dokter. Oke, sudah kan, di sini sudah kita hubungkan. Kita save, coba kita refresh di sini ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk poli ini kita belum apa ya. Jadi kita kasih di sini dia semacam OTW dulu. Dia OTW karena kan poli kan dia berada di tabel rekam medis dengan dokter. Jadi kita masih belum apa, jadi kita kasih OTW tahan di sini. Jadi dia seperti ini. Ini ya. Dia belum bisa seperti ini. Jadi dia begini dulu. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, dia seperti ini dulu. Nah, untuk ini nama, tempat lahir, tanggal lahir. Ini jenis kelamin, nomornya ini. Coba kita pilih lain. Nah, dia ini. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita lihat datanya sudah sesuai atau belum. Di tabel pasien. Mana pasien? Pasien. Ini oke. Tanggal ini oke. Berarti sudah ya. Dia laki-laki, berarti ini sudah. Oke. Sekarang kita ke yang berikutnya, itu kita akan buat pada kita akan menampilkan poli dengan dokternya. Jadi selanjutnya kita ke poli dengan dokternya. Nah, di sini kita lihat kalau tabel poli ini dia berada di rekam medis ya. Nah, dia berada di rekam medis. Oke. Kita kembali ke sini. Kita lihat dulu. Oke. Oke, setelah ini kita di sini ya. Kita akan buat untuk polinya. Jadi kita lihat dulu di database-nya terlebih dahulu. Kita lihat di poli ini dia berada di rekam medis. Kemudian di poli juga ya. Di poli nah, di poli kemudian nah, di poli itu nama poli. Kemudian di dokter poli ya, di dokter poli juga pasti ada. Nah, di dokter poli ada, dan juga untuk karyawan untuk dokter. Berarti dia kita ada hubungkan 3 tabel ya, di rekam medis, di poli dengan dokter poli. Berarti sekarang kita buat dulu. Nah, berarti di sini kita hubungkan 3 tabel untuk menampilkan polinya. Berarti kita harus tambahkan lagi satu script, yang dimana script untuk mencari data di tabel lain lagi. Jadi kita copy yang ini saja. Kita copy ini script. Kita letakkan lagi di bawah sini saja. Nah, ini. Tapi sebelum itu kita ke atribut dulu. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Nah, kan untuk kita panggil kan, kita panggil. Jadi kita buat fungsinya, kita copy lagi ini. Kita letakkan lagi di sini.
Kemudian di sini kita ganti ID poli karena kita akan panggil ID poli. Nah, jadi ID rekam medis ini sudah kita ubah berdasarkan ID poli. Kemudian dia di sini dia menampilkan query itu menampilkan ID poli dari rekam medis, di mana ID rekam medis itu like variabel ID rekam medis. Nah, variabel ID rekam medis ini berisi nilai ID poli seperti itu. Berarti di sini hasilnya itu dia akan tampilkan ID poli. Oke, ini sudah. Kita kembali ke yang bagian ini. Nah, di sini nama variabelnya itu kita ganti ID poli. Kemudian di sini dia akan memanggil. Oke, di sini dia akan panggil dari yang sini. Jadi kita lihat kan kita akan menghubungkan 3 tabel. Jadi kita lihat di tabel poli, kita mulai dari yang tabel poli, dia akan tampilkan nama poli. Sedangkan di dokter poli, dia akan tampilkan ID poli dan ID karyawan. Nah, sedangkan ID karyawan ini kita belum tahu ya. Belum tahu nama dari karyawan tersebut, sehingga kita hubungkan dengan karyawan yang akan kita tampilkan itu namanya. Oh ya, nama karyawan tersebut. Jadi di sini kita akan tampilkan yang pertama itu poli titik nama poli. Kemudian di sini dokter poli titik ID poli. Kemudian di sini kemudian di sini kita tampilkan dokter poli titik ID karyawan yang dokternya. Kemudian, nah ID karyawan di sini kan kita belum tahu ini siapa. Jadi kita hubungkan lagi dengan tabel karyawan yang dimana berdasarkan namanya. Seperti itu. Jadi di sini kita tampil lagi tabel karyawan berdasarkan nama. Berarti dia hubungkan ada 3 tabel ya. Jadi di sini select from poli titik. Poli, koma, kemudian dokter poli, kemudian karyawan. Nah, where dimana ketiganya itu berrelasi pada ID poli ya. Jadi di sini where poli dengan dokter poli relasinya itu pada ID poli. Jadi poli titik ID poli sama dengan dokter poli titik ID poli and di sini dokter poli dengan karyawan itu berdasarkan ID karyawannya. And dokter poli titik ID karyawan sama dengan karyawan tabel karyawan titik ID karyawan, kemudian and di sini and kita akan tampilkan ID poli yang berada di tabel poli. Jadi poli titik ID poli like nama variabel yang dimana berisi nilai dari ID poli yang dimana sebelum itu ID rekam medis yang diubah ke ID poli. Kemudian di sini kita hapus. Ini kita hapus karena sudah kita tampilkan, berarti ini tidak usah. Ini yang kita hapus. Ini. Oke. Kemudian di sini kita hapus yang dokter dengan poli ini. Oke. Di sini kita tampilkan variabel
Berarti di sini variabel D poli, kemudian di sini variabel D dokter. Oke, nah kita lihat di sini kan dia kan kita hubungkan dengan 3 tabel, yaitu pada poli itu nama poli, pada tabel poli yaitu atributnya nama poli, pada dokter poli atributnya ID poli, pada dokter poli lagi atributnya ID karyawan, kemudian pada karyawan atributnya nama. Nah, jadi kita dari tabel poli, dokter poli, dan karyawan, di mana ketiganya berrelasi pada untuk poli dengan dokter poli pada ID poli, dan untuk dokter poli dengan karyawan pada ID karyawan, N. Kita akan tampilkan ID poli di tabel poli, like nama variabel yang dimana ID rekam medis yang sudah kita ubah ke ID poli, seperti itu. Jadi di sini sudah kita panggil. Oke, sekarang coba kita tes. Kita lihat dulu. Kita refresh. Oke, ini belum ada ya. Nah, ini belum tampil. Oke, berarti mungkin ada kesamaan dari datanya, jadi di sini kita ganti variabelnya itu 1, berarti di sini juga kita ganti 1. Kemudian di sini kita ganti data. Ini 1, ini 1, ini juga 1. Ini 1, ini 1. Oke, coba kita save. Kita jalankan. Oh iya, ini masih ada salah. Oke. ID poli rekam medis. Select. Nah, sekarang coba kita pakai query-nya dulu. Kita lihat dulu untuk query-nya. Kita coba manual dulu ya. Di mana? Di sini. Nah, di sini kita coba dengan 3. Oke, coba. Nah, ini muncul ya. ID poli karyawan dokternya ini. Dia sudah bisa turun lagi ya. Oke, berarti ini sudah bisa. Nah, coba kita poli yang kedua. Oh, poli yang ke-1 ya. Nah, ini dia muncul. Tapi kenapa dia tidak bisa ya? Berarti ada yang salah di bagian ini. ID poli, variabel hasil. ID poli. Oh iya, ini hanya P-nya 1 saja. Oke. Kita save, coba kita refresh. Ini masih salah ini. Oke, ini ada kesalahan lagi. ID poli, ID rekam medis. Nanti kita lihat di sini dulu. Oke, berarti ini ada kesalahan sedikit di sini, di bagian sini. Nama poli, dokter poli itu ID karyawan. Kemudian, oke, berarti mungkin ini tidak usah lagi ya. Dia langsung ID karyawan saja. Seharusnya. Oke. Coba kita refresh dulu.
Oke, ini belum keluar tetap ya. Seleb Poli, Dokter Poli, nama Poli sudah, Dokter Poli, ID karyawan, kemudian karyawan nama, kemudian di sini Poli, Dokter Poli, where, Poli, Dokter Poli, ID Poli, N Dokter Poli, ID karyawan, sama dengan karyawan, ID karyawan, N Poli, titik, like, variabel 1. Ini ada yang salah di bagian mana? Oke, sekarang mungkin kita coba secara manual dulu. Kita coba cari di sini eho, ini nm, kita pakai di sini ya, titik di sini kita pakai di sini. Coba kita lihat nama variabel ini, jangan sampai dia tidak ada nilainya, variabel 1 ya. Coba kita save, kita lihat dulu. Nah, ini muncul ada 8, tapi kenapa dia di sini tidak muncul? Ini 5 Poli, variabel post, ini ID Poli. Untuk ini dia muncul, tapi untuk panggilnya dia tidak muncul. Ya, ini muncul, ID-nya muncul. Nah, di sini kita lihat ya, karena di sini saya pemanggilannya itu tidak muncul untuk dokter Poli dengan dokter dengan polinya. Nah, sedangkan saya panggil secara manual, saya panggil di sini itu muncul. Nah, di sini ternyata saya lupa mengganti yang bagian ini. Nah, isinya ini. Jadi harusnya dia panggil di sini dokter Poli ini nama Poli, kemudian dokter ini berdasarkan namanya, sehingga dia bisa namanya. Soalnya pada saat tadi saya melakukan tes dengan menghapus error reporting, ternyata ada terjadi kesalahan di pemanggilan ini. Oke, mungkin kita coba, kita lihat. Oke, ini ada kesalahan lagi. Nama Poli, nama. Oke, kita tambah 1 di sini, kemudian 1 di sini. Kita save, kita lihat lagi. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, ini dia ID rekam medisnya itu yang ke-8. Coba kita lihat. Kita harus cocokkan dengan data yang di database, soalnya biarpun dia hasilnya muncul seperti ini, tapi ada saja mungkin dia munculnya itu tidak sesuai dengan yang di database. Bisa saja munculnya itu lain. Jadi kita lihat di sini ID rekam medisnya itu 8. Jadi kita lihat di sini di rekam medis 8 ya. Rekam medis 8. Yang ke-8 di sini. Kita langsung batas begini. Seperti yang pertama, berarti 8. Ini jenis perawatan itu 1, yaitu rawat inap. Kemudian di sini rekam medis 8, ID pasiennya itu 10, ID polinya itu 7.
Berarti kita lihat pasien yang ke-10 itu siapa. ID pasien ini ke-10 ini. Oh iya, coba kita lihat ulang dulu ya. Rekam medis. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 ID pasiennya itu 10. ID polinya itu 7. Pasien poli 7 itu poli gizi. Coba kita lihat ya. Poli gizi, kemudian pasien yang ke-10. Ini oh ya, kita lihat hasilnya. Oh, ini ke-8 ya. Kandungan. Coba kita hapusin dulu ya. Kita hapus ini. Kita save. Kita lihat dulu ya. Di sini kita kasih 1. Kemudian di sini kita tambahkan 1 juga. Oke. Di sini 1. Oke, kita save. Kita refresh ulang dulu. Nah, kita refresh. Kemudian di sini kita pilih yang nomor 1 ya. Kita go. Nah, ini nomor 1. Ini Desi Maria Astrid. Oke. Kita lihat pertama di pasien. Desi Maria Astrid ini pasien keberapa? Pasien Desi itu ke-5. Pasien ke-5. Oke. Kita lihat di rekam medis pasien yang ke-5 siapa? Rekam medis pasien ke-5 ini. Ke-3. Kemudian dokter polinya di sini 1. Oke. Poli 1. Poli anak dan tumbuh kembang. Oke, kita lihat coba. Dia pasien ke-3, poli anak dan tumbuh kembang. Kemudian kita lihat, berarti sudah betul ya, polinya kan ke-1, poli anak dan tumbuh kembang. Kita lihat dokternya. Di rekam medis yang ke-3 ya. Rekam medis yang ke-3, Adi karyawan. Ya, berarti kita lihat di poli. Poli anak dan di dokter poli. Poli anak dan tumbuh kembang, adik karyawannya itu dokter 1. Berarti dokter 1 ini nama dokternya siapa? Dokter 1, Dokter Novianti Munda. Coba kita lihat di sini. Oh ya, berarti sudah betul. Oke, coba kita lihat di yang kedua. Kenan Lopez ini. Kenan Lopez ini tadi sudah kita lihat, dia itu pasien yang pertama ya. Di sini. Nah, dia pasien yang pertama. Di rekam medis dia keberapa ya? Oke, dia ke-4 ya. ID pasien yang pertama itu rekam medisnya itu ke-4. Kemudian dia dokter polinya itu ke-5. Oke, dokter poli 5. Berarti kita lihat polinya apa? Poli 5 itu penyakit dalam, sedangkan kalau dokter poli yang ke-5 itu ini poli yang ke-5 penyakit dalam, dokter polinya itu 7. Kita lihat di karyawan, dokter poli yang ke-7 Dr. Marcelinus Wijaya. Nah, kita lihat di sini. Dia ya poli penyakit dalam, Dr. Marcelinus Wijaya. Berarti sudah betul ya sekarang? Oke. Berarti di sini sudah betul. Tadi itu terjadi kesalahan kenapa saya pada saat memanggil atau mencari di sini tidak muncul poli dengan dokternya, karena di sini saya lupa menempatkan isinya itu yang betul. Seharusnya panggil itu nama poli dengan nama. Oke, setelah itu, setelah di sini kita lihat di hasil kan sudah kan. Nah, sekarang ini kita lihat kan sekarang untuk saya input datanya itu kan saya buat dengan poli 10 dengan data dokternya itu 10 dan setiap dokter itu mendapatkan 1 poli. Jadi masing-masing dokter mendapatkan 1. Nah, lalu bagaimana jika 1 poli bisa mendapatkan 2 dokter. Jadi bisa saja dokter ini dia di poli lain lagi. Jadi kita
Jadi kita harus membuat lagi satu query yang dimana dia harus menampilkan dokter ini di poli ini, atau bisa kita katakan sebagai pada saat kita datang, kita melakukan pemeriksaan di poli tersebut, kita memeriksa dengan dokter ini. Nah, sedangkan di dokter ini, dia juga memiliki poli memiliki dokter berada di poli lain juga. Nah, jadi kita harus mungkin kita akan merubah sedikit script yang dimana dia bisa menampilkan dokter tersebut berada di dalam dua poli. Bukan, semacam poli tersebut memiliki lebih dari satu dokter. Jadi kita harus buat perancangan sedikit. Jadi kita kembali ke database dulu. Nah, kita lihat di sini. Di data rekam medis ini, apakah dia ada dokter? Ada atribut yang namanya dokter, kita lihat ya. Di sini ID rekam medis, pasien, tanggal pelayan, keluhan, tanggal cek, jam check-in, TB, BB, suhu, tensi, catatan hasil. Oke, nah di sini dia tidak ada dokter, jadi sehingga pada saat pasien tersebut melakukan pemeriksaan, nah dia berada di poli ini, nah berarti dia hanya mendapatkan satu poli hanya mendapatkan satu. Nah, lalu bagaimana jika poli tersebut bisa terdapat dua atau lebih dari dua dokter? Nah, bisa saja dokter yang ID-nya pertama, dia bisa berada di poli yang pertama dengan poli yang ketiga. Jadi kita harus buat skripnya sesuai agar pada saat kita menampilkan datanya itu berdasarkan poli ini dan dokter ini yang pada saat melakukan pemeriksaan pada pasien tersebut. Seperti itu. Jadi di sini kita lihat karena di sini belum ada dokter, kita akan menambah sedikit satu atribut lagi untuk bagian dokter yang berada di poli tersebut. Karena satu poli belum tentu memiliki satu dokter saja, seperti itu. Jadi kita akan tambahkan satu atribut lagi yaitu ID karyawan dokter di tabel rekam medis ini. Jadi kita tambahkan di mana ya? Struktur. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan setelah sesudah ID poli. Jadi atau setelah ID poli kita tambahkan satu kolom yang dimana kita beri nama ID karyawan dokter. Oke, ini jenisnya integer. Oke, setelah ini oke, sudah kita save. Nah, ini sudah kan di ID rekam medis sudah kita tambahkan satu karyawan dokter. Satu atribut yaitu karyawan dokter. Jadi, bisa saja ini dokter melakukan pemeriksaan di satu pasien ini dan juga dia bisa melakukan pemeriksaan di pasien yang ke ini. Jadi, pada saat kita tampilkan, nah bisa saja dia muncul di dua data pasien tapi di poli yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali ke database dulu ya. Di sini kita akan tambahkan dulu datanya. Kita lihat di bagian dokter poli saja. Poli 1, dokter poli 1. Oke. Kita lihat ini. Kita tambahkan new tab. Ini kita tutup dulu. Oke, kemudian di sini kita ke rekam medis. Jadi dokter poli 2 dia tetap dengan poli 2. Poli 2 karyawannya itu 2. Oke. Ini 2. Oke. Kemudian mana lagi? Poli 9 karyawannya 9. Oke. Ini poli 1 dengan 5 karyawannya. Poli 1 dengan 5 karyawannya itu 1 dengan 7. Oke, berarti ini 1, ini 7. Oke, kemudian poli 5 lagi.
berarti poli poli 5. Oke. Di sini kita tambahkan dia karyawan 4. Ini kita pakai acak-acak saja. Ini 3. Kemudian di sini 4. Di sini 8. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita kasih 5. Ini kita kasih 6. Ini kasih 10. Ini kita kasih dia 2. Karena saya memiliki 10 poli saja, jadi saya acak-acak saja. Karena kan bisa saja satu dokter memiliki spesialisnya itu lebih dari 1, seperti itu. Jadi di sini tambah jadi dia 9. Oke, setelah sudah kita isi seperti ini, saya ganti dengan 1 saja. Oke, setelah kita isi seperti ini, kita kembali ke folder kerja kita. Berarti di sini kita atributnya kita tambah di sini karena dokter poli kan sudah ada di rekam medis. Jadi kita di sini kita ganti dengan ID dokter. Kemudian di sini ID dokter, ID karyawan dokter. Nah, jadi dia tampilkan ID karyawan dokter yang berdasarkan di atribut yang tadi kita masukkan dari tabel rekam medis, di mana ID rekam medis like variabel ID rekam medis yang di mana sudah kita ubah menjadi ID dokter. Berarti di sini hasilnya itu ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. Oke. Kemudian sini sudah kita save, kemudian di sini kita lihat lagi. Nah, di sini berarti untuk SQL-nya kita hapus dulu ya. Kita hapus dari sini. Kita lihat dari sini. Oke, ini select ya. Jadi di sini kita ganti dengan ID dokter. Ya, kita ganti dengan dokter. Kemudian di sini kita akan tampilkan ID karyawan dokter. Oh ya, kita akan tampilkan nama dokter tersebut. Jadi misalnya kita lihat di sini, kita akan tampilkan nama dokter dari sini. Nama dokter, di mana dokter tersebut, tabel dokter itu dia berada di karyawannya. Dia berada di karyawan. Nah, jadi kita lihat di sini. Oke, sudah kan. Berarti kita kembali. Jadi dia select karyawan. Kita akan tampilkan tabel karyawan berdasarkan namanya, kemudian from. Di sini tabel karyawan, di mana berdasarkan ID karyawan dokter. ID karyawan dokter like, di sini kita hapus ini. Like nama variabel yang dimana berisi ID dokter. Nah, berarti di poli sini kita kasih auto dulu. Poli auto. Nah, dokter ini dia tetap nama. Coba kita save. Kita refresh dulu ya. Oke, ini ada kesalahannya. ID dokter. Select karyawan. Oh iya, dia harusnya kan tampilkan dari tabel karya ya. Pasti harus adanya itu ID karyawan saja, bukan ID karyawan dokter. Oke, save.
Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini dia OTW sudah jadi. Nah, sekarang kita cek dulu datanya sudah betul atau belum ya. Oke. Kenan Lopez dia berada di mana ya? Ini rekam medis yang keberapa ya? Kita lihat dulu. Di sini, di tabel rekam medis. Kita lihat ID pasien yang nama Kenan Lopez itu 1. Rekam medis ID pasien yang 1 itu ini, ID polinya itu 5, ID karyawannya itu dokternya itu 7. Berarti ID poli yang kelima itu apa? Poli kelima penyakit dalam, ID karyawan dokter yang ke-7. Itu Dr. Marcelinus Wijaya. Coba kita lihat polipenya. Oke, berarti ini sudah ya. Oke, selanjutnya kita lihat coba di ini Elvira Vestania, kita lihat. Ini Dr. Tri Sujiwati. Kita lihat nama pasien yang nama Elvira ini. Dia berada di pasien yang keberapa? Elvira. Oke, dia ID pasien yang ke-11, berarti di rekam medis ke-11. ID pasien yang ke-11 ini, rekam medis ke-12. ID polinya itu 6, ID dokternya itu 2. Poli yang ke-6 itu apa? Poli THT, ID karyawan dokter. Oke, Dr. Tri Sujiwati. Berarti sudah betul kan? Oke, ini sudah betul ya. Nah, ini sudah betul. Oke, setelah itu, nah di sini ya, di sini ternyata saya melupakan satu script yang dimana dia berfungsi untuk menampilkan ID rekam medisnya. Nah, dan di sini kan kita sudah ada, kita tinggal panggil saja untuk ID rekam medisnya. Jadi di sini kita panggilnya itu menggunakan lebih kecil tanda tanya PHP. Echo di sini dia variabel post karena kita menggunakan variabel post. Kemudian di sini dia tampil itu ID rekam medis. Ini tanda tanya lebih besar. Tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah itu kita save. Kemudian kita lihat dulu ya. Ini saya belum tampilkan ya. Kita refresh. Nah, ini kan kita lihat. Ini Desi Maria Astrid ini dia ID rekam medisnya itu kayak 3. Nah, kita cocokkan coba ya. Kita cocokkan di sini ID rekam medis yang ketiga. Nah, ID rekam medis yang ketiga itu ID pasiennya itu kelima. Oke, kita lihat pasien yang kelima. Pasien kelima itu Desi Maria Astrid, berarti sudah betul ya. Oke, berarti ini hasil untuk ID rekam medisnya itu sudah betul. Nah, sekarang ini tinggal sudah kita buat semua ya, sudah kita tampilkan ini rinciannya. Nah, sekarang sudah kita tampilkan dokter, yang dimana dokternya itu memiliki 2 keahlian. Jadi dia belum tentu dia hanya memiliki 1 keahlian. Jadi bisa saja dia di poli yang 1 dengan yang poli yang 1 lagi. Jadi sudah kita buat skripnya dan sekarang untuk polinya. Nah, untuk polinya ini akan kita buat di tutorial yang berikutnya lagi. Jadi mungkin untuk penjelasan pada input form rawat inap ini dia sampai di sini untuk tutorial yang ini. Nanti kita akan lanjut ke tutorial yang berikutnya dan itu tentang kita untuk menampilkan data poli ini atau rincian dari data poli ini. Jadi mungkin hanya itu saja, mungkin ada kesalahan selama proses penjelasan, terlebih dalam merekam ini ya. Mungkin selama proses pembuat pengerjaannya itu masih ada kesalahan. Mohon dimaafkan dan selama proses penjelasannya juga mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.